Hai, welcome back to my channel. Aku Steven Adrian. Aku adalah seorang apoteker. Jadi hari ini akan kembali untuk membahas sebuah topik. Tapi pertama-tamanya aku mau minta maaf ya, karena aku sudah jarang banget upload video. Dan setiap kali aku upload video juga viewersnya dikit banget. Jadi I get it kalau misalnya orang sudah lupa akan namaku. Cuma ya, aku akan berusaha untuk lebih sering upload video ya, karena memang kapan hari aku sibuknya luar biasa. Nah, sekarang aku sudah tidak terlalu repot gitu. Jadi aku bisa lebih sering rekaman dan aku akan berusaha lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan viewers lagi seperti sebelumnya. Jadi kita mulai saja. Produk yang akan aku bahas adalah ini. Ini adalah For Skin Sake yang retinol serum 0,15% Samvira Oil gitu. Jadi adalah produk yang bisa dibilang dia ini produk yang one of a kind ya gitu. Karena selama ini kan kalau kalian beli produk adanya tuh retinol serum gitu kan. Retinol gitu. Dan ini bukan retinol tapi retinal. Ini yang membedakan dari serum biasanya. Dan ini juga merupakan serum retinol serum produk lokal yang harganya terjangkau gitu. Jadi ini adalah produk yang aku pertama kali lihat dan aku langsung beli seketika gitu. Karena ya nggak ada lagi gitu loh. This is like the cheapest retinol serum yang ada gitu. Jadi which is really good gitu. Nah, ini adalah merek lokal, jadi kalian nggak usah terlalu takut harganya akan mencapai jutaan, karena banyak produk itu yang luar negeri. Nah, produk ini tuh harganya cuma sepersekian doang. Kalau misalnya kalian tahu yang terkenal dari retinol adalah apa? Alpharet kan, Alpharet sama Medicate biasanya itu, Medic 8 itu. Nah, Medicate itu harganya luar biasa ya, mahal banget, 2 juta sekian gitu loh, 2 juta something kalau kalian lihat di di online shop tuh bisa harga 1 juta 2 juta. Semakin tinggi konsentrasinya akan semakin mahal tentu saja gitu. 138 atau berapa aku lupa. Itu pokoknya kalau harganya sekitar 2 juta. Produk ini harganya cuma 285.000 kalau nggak salah. Ya cuma 1/10. Kalau misalnya kalian cari, oke, ada juga yang murah di luar negeri namanya tuh Aven Retinal. Sampai Indonesia loh harganya sekitar 1 juta. Jadi ya podo ae larang toh. Harganya cuma berapa ini? So like this is a bargain lah bisa dibilang. Nah, ini merupakan serum retinol serum 0,15% with Samvira Oil. Nah, jadi For Skin Sake itu ngeluarin 2 varian. Ada retinol 0,15% dan ada retinol 0,15% gitu. Jadi ada 2 produk. Yang membedakan keduanya adalah jelas bahan aktifnya. Untuk dari klaim produknya ini, dia tuh ngomong dia tuh advanced repair gitu, karena dia merupakan version potentnya dari yang retinol punyanya For Skin Sake. Nah, di sini dia ngomongnya adalah a fast and powerful retinoid serum with encapsulated technology to fit signs of aging. Jadi memang dia tuh lebih ke arah untuk memudarkan tanda-tanda penuaan, kemudian lebih kuat dalam memudarkan garis halus, memudarkan kerutan, menghaluskan tekstur kulit, serta ada efek brightening serta glowingnya gitu, seperti layaknya retinol gitu. Nah, yang membuat kenapa kok misalnya retinol ini lebih amazing gitu ya, membuat dia berbeda dari retinol itu apa kalau begitu? Jadi begini, ini merupakan broad terms of retinoids. Oke. Jadi retinoids di sini dia punya retinil, retinol, retinal, adapalin, retinoic acid dan tazarotene. Nah, di kulit kita segala sesuatu reseptor kulit kita yang akan berikatan dengan namanya reseptor retinoic acid alpha, beta, gamma di kulit kita. Nah, segala sesuatu dalam bentuk retinoids itu harus diterima dalam reseptor retinoic acid. Kalau misalnya retinol, dia harus mengalami 2 kali konversi dari retinol ke retinaldehyde baru diterima oleh reseptor retinoic acid di kulit. Kalau misalnya retinal, dia ini hanya melakukan 1 kali konversi. Retinal langsung ke retinoic acid gitu. Jadi tidak melewati tahap 2 kali konversi. Yang artinya apa? Setiap karena dia tidak mengalami 2 kali konversi, dia itu akan lebih cepat serta dia itu akan lebih kuat dibandingkan sama retinol, karena dia tidak akan kehilangan kekuatannya dalam setiap kali konversi. Itu yang membuat retinol itu menjadi pilihan yang lebih baik gitu, terutama untuk orang yang merupakan a seasoned retinol user yang sudah terbiasa dengan retinol bisa kalian pengen up lagi bisa pakai retinol serum seperti itu. Nah, kemudian di sini kan dia dalam bentuk encapsulated. Kalau begitu untuk apa kak gitu? Jadi encapsulated, kalau aku udah pernah bilang, nah encapsulated itu merupakan sistem penggantaran gitu kan, yang biasanya bermain dengan polimer, dengan gum, dengan peragaan ataupun dengan jenis-jenis lainnya. Jadi dia itu kayak donat,
di mana bahan aktif itu akan dijebak di dalam donat itu, dilindungi oleh shellnya ini, shellnya kan. Nah, shellnya ini tuh biasanya akan terdiri dari bahan-bahan itu tadi. Jadi dia tuh bisa melindungi bahan aktifnya dengan lebih baik. Karena retinal itu kan bisa dibilang tidak stabil ya, tidak stabil oleh udara dan juga gampang teroksidasi juga. Jadi dia akan lebih stabil dan ketika dibawa ke kulit, pelepasannya itu menjadi terkontrol. Karena sistem enkapsulasi ini dia meningkatkan stabilitas serta dia memiliki controlled release atau pelepasannya itu bisa dibuat main atau dimodifikasi. Jadi bukannya dilepas jedar di depan. Itu yang membuat kenapa kok sering menggunakan teknologi enkapsulasi. Jadi adalah untuk meningkatkan efektivitas serta dia tuh mencegah efek samping dari bahan yang mengiritasi. Jadi dengan adanya enkapsulasi retinal bisa untuk mengurangi iritasi yang disebabkan oleh retinal. Seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan banyak bahan-bahan lain di sini. Dia ada retinal, ada ceramide NP juga sebagai ceramide 3 ya artinya. Jadi untuk menyokong skin barrier kulit kita, kemudian juga di sini dia ada sodium hyaluronate, ada polyglutamic acid, ada hydrolyzed hyaluronic acid, sama ada hydroxypropyltimonium hyaluronate. Intinya semua adalah bahan-bahan hydrating yang merupakan humectant ya. Jadi mampu untuk mengikat kelembapan di permukaan kulit dan menahan kelembapan tersebut gitu. Kemudian polyglutamic acid ini being the largest one, dia tuh cuma hanya di permukaan saja sih. Jadi benar-benar nge-trap kelembapan di permukaan kulit. Kemudian in overall bahan-bahan lain yang ada juga namanya adalah Sampira oil. Nah, Sampira oil ini trademark ya. Jadi Sampira oil itu merupakan kayak semacam ekstrak yang dia tuh memiliki kemampuan kayak a natural retinol gitu, hampir sama kayak bakuchiol gitu. Intinya adalah sebagai anti aging secara natural, jadi natural derivative retinol seperti itu. Kemudian tuh bahan-bahan lainnya ya kebanyakan cuma kayak gliserin, butylene glycol itu semua juga hyaluronic, juga semuanya hydrating. Kemudian ada Centella asiaticanya. Kemudian ada Lactobacillus ferment extract yang merupakan hasil fermentasi ya. Jadi akan lebih bagus juga, ada kemampuan probiotiknya juga. Kemudian ada Centella asiatica hydrating, soothing, kemudian wound healing, calming. Kemudian juga di sini ada banyak-banyak ekstraksi ya, banyak-banyak ekstrak yang kebetulan tuh antioksidan saja sih. Jadi ada kemampuan untuk brightening kulit serta mencegah radikal bebas. Kemudian ada inulinnya juga, prebiotik. Jadi sebenarnya lengkap sih, ada banyak bahan hydrating, soothing, kemudian ada retinalnya, ada enkapsulasi retinal ya. Kemudian ada hydrating productsnya, kemudian ada prebiotik, probiotik yang mampu untuk menyeimbangkan microbiome pada kulit kita supaya menyokong skin barrier kulit kita juga. Jadi bagus sih. Nah, yang mempunyai karakteristik dari suatu retinal serum, karakteristiknya adalah satu. Retinal serum itu bentuknya tuh serbuk kuning. Oke, jadi karakteristiknya dia organoleptisnya itu berwarna kuning. Jadi retinal itu memang rata-rata akan berwarna kuning gitu. Dan teksturnya dia adalah, ini aku udah pakai kayak gini. Ini dia warnanya kuning pekat gitu. Jadi tidak layaknya seperti retinol gitu. Kalau ini tuh kuning pekat. Memang hampir seluruh serum retinal tuh akan berwarna kuning gitu loh. Warna kuning kayak gini. Dia tuh bentuknya light lotion gitu. Jadi bukan bentuk yang kayak serum air. Enggak, dia kayak rada-rada creamy lotion yang very liquidy lah. Lotion yang very thin gitu bentukannya. Jadi bukan a thick lotion gitu. Dan nggak ada baunya. Dia non fragrance, jadi fragrance free, aman kok bagi kalian yang tidak suka fragrance atau alergi fragrance. Dan ketika kalian usapkan akan seperti ini. Nah, karakteristik lagi dari suatu retinal ya adalah ketika diaplikasikan itu akan membuat warna kulit kalian itu rada kuning. Seperti yang kalian bisa lihat kayak gini. Dia tuh akan menciptakan efek mukamu tuh kayak kena kunyit sementara gitu loh. Jadi akan meninggalkan warna kuning-kuning kayak gini di kulit kalian gitu. Tapi biasanya akan menghilang ya. Jadi makanya jangan pakai skincare literally sebelum tidur. Itu jangan gitu. Jadi kalau pakai skincare tuh tunggu loh 1 jam sebelum tidur. 1 jam nih pakai, udah nyerap baru kamu ke tidur. Kalau nggak gitu
Bukan mukamu yang cakep, bantalmu yang cakep diserap oleh bantal tercintamu gitu. Daripada bantalmu yang cakep, ya mending muka aja toh, tunggu 1 jam baru kamu tidur. Setelah kalian lihat loh, masih akan ada residu kuning-kuningnya. Nah itu yang kenapa aku kurang suka pakai retinal, adalah rada nguning ya muka aku gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemu orang atau apa tuh kayak, mukamu kok kuning pen, ya maaf gitu lah. Jadi seperti itu. Nah untuk teksturnya dia nih bisa dibilang a really liquidy lotion gitu. Jadi ketika gini aja dia udah nggak lengket. Oke, jadi kamu bisa timpa moisturizer di atasnya secara langsung tanpa kamu harus kayak nunggu kayak lotion nunggu nyerap gitu, nggak, langsung nyerap gitu. Jadi cukup cepat. Nah, apakah aku suka produk ini gitu? Kalau gitu di aku bagaimana? Nah, ini seperti yang kalian tahu, aku tuh sudah stop pakai tretinoin gitu loh. Jadi aku udah sempat pakai produk-produk lain, nanti mungkin akan aku upload videonya ya gitu. Jadi mungkin nanti akan aku upload alasan kenapa aku pindah retinol, kemudian produk apa yang aku pakai sebagai pengganti dari retinol. Kok bulat aja ngomong kayak tadi toh. Rada nervous guys selama nggak rekaman. Jadi akan aku sebutkan kenapa kok aku sudah nggak pakai tretinoin lagi dan produk apa yang bisa menggantikan gitu. Nah kalau aku selama pakai For Skin Sake ini gimana di efeknya di aku. Jadi being a tretinoin user bagiku, terus aku pindah ke retinol, pakai produk ini jujur saja awal pemakaian berapa lama gitu rada merah. Rada merah karena aku bisa notice perbedaan dari retinol ke retinal ini cukup kerasa lah. Jadi kalau aku pakai retinal gitu ya, lama gitu pakai retinal berturut-turut gitu, lumayan merah gitu loh. Dan aku lihat kayak kemampuan kan biasanya kalau kamu pakai retinol gitu atau pakai tretinoin kan akan ada kalanya kulitmu tuh rada kering terus ngelentek kan. Yang mana tuh merupakan pergantian sel kulit baru gitu kan. Ini pakai ini jujur saja kerasa cepet dan itu ada kering-keringnya gitu loh. Jadi lumayan kerasa perbedaannya. Kemudian yang kedua adalah kalau untuk masalah tekstur, pakai ini kulitku jadi halus banget gitu loh. Jadi kerasa kok produk ini memang benar-benar berfungsi. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya aku jerawatan, pakai retinol jujur saja lebih cepat dibandingkan pakai retinol. Pakai ini jerawat lebih cepat kering dan juga kemerahannya jerawat itu lebih berkurang. Jadi kemampuannya dia ini dalam mencegah acne scars kayak gini contohnya itu lebih cepat dibandingkan dengan retinol. Itu yang aku notice juga. Tapi ya dengan drawbacks ya. Jadi kalau misalnya kalian memang tidak terbiasa pakai retinal atau retinol yang high potensi, pakai ini mulai dari 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu dulu. Jadi diselang-seling retinol gitu loh. Senin retinol, Selasa retinol, Rabu retinol, Kamis retinol. Jadi jangan digunakan setiap hari dulu karena takutnya kulitmu akan kaget dan iritasi gitu. Jadi kamu cukup pakainya diselang-seling dulu aja sih. Kalau misalnya kulitmu sudah merasa kayak oh sudah enak seperti itu, baru kamu pakai retinal. Nah, ada satu hal juga yang membuat aku rada gemes sama produk ini. Asli aku gemes gitu loh. Kenapa? Mungkin aku makainya kebanyakan atau ya apa? Mungkin aku kayak pakai sembarang. Biasanya aku pakai tuh satu pump, terus ini secuil aku gitu kan, nunggu sekitar 15 menit terus aku pakai moisturizer di atasnya. Setelah itu kan aku kan biasa skincare tuh jam 10 setengah 11 malam, aku tidur jam setengah 1 jam 1 malam gitu aku baru tidur kan. Itu aku bawa muka aku tidur, muka aku kan muka retinalan ya, aku bawa ke bantal gitu ya. Besok pagi aku tuh bisa lihat loh, saya tak bantalku nih kenapa kok warnanya rada kuning, emang kenapa gitu loh. Terus aku lihat lagi bantal sisi satunya kan nggak aku bawa tidur kan. Kok bantalnya putih gitu loh, ini kuning kenapa? Sampailah aku sadar sesuatu. Loh saya tak, aku kan pakai retinal serum kemarin warna kuning. Jadi retinal ini sisa-sisa kuning-kuningnya nempel semua ke bantal gitu loh. Jadi bagi kalian yang bantalnya putih, rada hati-hati pakai ini karena asli bantalmu jadi warna kuning gitu loh. Sarung bantal bukan bantal ya, aku ada sarung bantalnya itu tuh warna kuning gitu. Jadi oh alah, ketransfer ke sarung bantal semua. Itu yang membuat aku rada gemes sama si serum ini sebenarnya. But other than that, untuk kemampuannya dari produk ini memang bagus banget sih gitu. Jadi oke banget lah untuk itu.
So like in my opinion, kalau begitu bagaimana? Apakah produk ini worth it untuk dibeli? Jawabanku adalah sangat worth it untuk dibeli gitu loh. Terutama ya memang bagi kalian yang memang pengen retinal, pengen cepat, pengen glowing tapi nggak pengen pakai tretinoin, udah terbiasa, kalian bisa pakai produk ini karena I think this is a steal gitu. Harganya terjangkau. Jadi bagi kalian yang pengen selama ini beli retinol tapi harganya kok cek larang ya Alpharet, pakai Medicate kok mahal banget, coba kalian pakai ini gitu karena harganya lebih terjangkau juga gitu loh, jadi lebih reasonable untuk dibeli. So like sekian dari aku, semoga video ini membantu kalian. So thank you so much for watching, see you next time, bye.